belajar bareng yuk. Pada video kali ini kita kedatangan seorang tamu. Sudah duduk di sebelah saya, Ibu Desi Indrayani SPD. Beliau mengajar di SD dan TK Immanuel Unit 2. Beliau mengajar bahasa Mandarin. Jadi saya panggil langsung aja ya. Boleh. Oke. Langsung gimana kabarnya? Baik. Baik. Mungkin langsung boleh sharing singkat tentang langsung menempuh pendidikan gimana dan sudah mengajar berapa lama? Saya ada lulusan S1 Pendidikan Bahasa Mandarin FKIP Universitas Adipura. Saya sudah mengajar di Immanuel sekitar 3,5 tahun. Ini sudah masuk tahun keempat. Oh iya, berarti udah lumayan lama ya? Iya. Maksudnya dari awal memang berminat jadi guru bahasa Mandarin kah atau? Sebenarnya enggak. Oh gimana tuh? Mungkin boleh cerita singkat. Jadi dulu itu awalnya tidak pernah terpikir bahwa akan menjadi guru. Hanya memang waktu itu di Pontianak hanya ada jurusan bahasa Mandarin di FKIP itu. Jadi kebetulan memang masuk ke fakultas keguruan. Sampai ke tahun keempat waktu itu ada masa praktek setengah tahun. Nah di masa praktek itu merasakan waktu itu jadi guru susah banget sih jadi guru gitu. Tapi ternyata setelah dijalani seperti ada sukacita tersendiri ketika mengajar. Jadi akhirnya memutuskan untuk menjadi guru. Terus kalau pilihan jurusannya sendiri, pendidikan bahasa Mandarin itu memang dari awal pengen belajar itu atau? Sebenarnya dulu itu sempat milih beberapa jurusan, salah satunya bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Tapi kenapa akhirnya jadi milih bahasa Mandarin? Karena pemikirannya waktu itu bahasa Inggris itu bahasa sudah umum, banyak orang sudah menguasai bahasa Inggris. Jadi berpikir untuk memilih jurusan yang agak anti mainstream. Oh gitu. Terus berkaitan sama itu kan jadi bahasa Mandarin nih. Menurut langsung pentingnya kita belajar bahasa Mandarin itu apa sih? Sebenarnya ketika kita belajar bahasa itu penting sekali ya, baik itu bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Karena bahasa itu sarana kita berkomunikasi ya. Nah, kenapa bahasa Mandarin menjadi bahasa yang penting hari ini? Karena mengingat bahwa negara Tiongkok itu sudah sangat berkembang hari ini dan pengaruhnya terhadap dunia sangat besar. Bukan hanya di bidang 1-2 bidang saja, tetapi di bidang ekonomi, bidang pendidikan, teknologi, budaya, semuanya sangat terpengaruh oleh negara Tiongkok ini. Dan kita juga bisa lihat ya di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ada. Jadi ketika kita menguasai bahasa Mandarin itu akan sangat menolong kita di dalam bekerja, karena nggak menutup kemungkinan 5-10 tahun ke depan bahasa Mandarin menjadi salah satu persyaratan ketika orang akan melamar pekerjaan. Jadi perlu membekali diri dengan bahasa Mandarin ini. Ya, betul. Bahkan nggak cuma nama pekerjaan ya, maksud saya traveling atau jalan-jalan pun di banyak negara pun sudah berasa kayak Tiongkok gitu ya, karena saking banyaknya orang-orang yang pakai penjual-penjual yang pakai bahasa Mandarin, banyak turis-turis dari Cina mungkin dari Tiongkok yang sering ke sana gitu kan ya. Jadi memang bahasa Mandarin itu udah mendunia ya, Iya, penting ya. Dan bukan bahasa Mandarin itu bukan hanya dipakai di negara Tiongkok itu sendiri. Sekarang ada negara seperti Singapura, Malaysia yang memang rata-rata orang berbahasa bahasa Mandarin. Iya betul. Dan lucunya ada beberapa teman yang setelah lulus masing-masing kerja di bidangnya ya, ternyata mereka sering mengucapkan kalimat seperti ini. Wah, misal dulu nggak belajar Mandarin dengan sungguh-sungguh. Oh, sekarang baru mau belajar Mandarin nih, ajarin dong. Seperti itu. Padahal mereka bekerja di bidang yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan bahasa Mandarin, tapi masih terpengaruh oleh bahasa Mandarin ini. Terus kalau kayak gitu tuh sebenarnya kalau mereka baru belajar Mandarin lagi tuh sebenarnya bisa ya maksudnya? Bisa. Kalau mereka usaha gitu masih belum terlambat lah ya? Iya, kata-kata terlambat sih untuk belajarnya. Ya terus mungkin Langsung kan udah ngajar 3 tahunan lebih ya kan? Dan Langsung udah belajar gitu sudah lama gitu kan? Langsung kalau boleh tahu belajar Mandarin tuh dari kapan? Sebenarnya belajar Mandarin waktu itu kecil tuh sempat diajarin sama papa, tapi benar-benar nggak suka sama bahasa Mandarin. Akhirnya sebab belajar bahasa Mandarin kan. Lalu waktu masuk SMP kan tetap bertemu dengan bahasa Mandarin. Jadi waktu itu di SMP itu kebetulan gurunya itu sangat ramah, sangat cantik gitu, jadi menyenangkan gitu belajar Mandarinnya. Akhirnya juga merasa, oh bahasa Mandarin ternyata menarik ya. Lalu masuk ke SMA belajar lagi dan puji Tuhan waktu itu memang tidak ada kendala di belajar bahasa Mandarin. Jadi ketika guru mengajar ya bisa nangkep gitu. Nah akhirnya ya jadi pelan-pelan jadi suka sama bahasa Mandarin. Terus selama Langsung belajar atau mengajar, Langsung merasa ketika belajar Mandarin itu kesulitan yang paling sering ditemu itu apa sih?
kesulitan yang paling sering ditemui itu takut melakukan kesalahan. Contohnya ketika speaking, takut nih merasa salah, takut nanti kalau salah diketawain orang atau merasa malu seperti itu. Akhirnya jadi nggak berani untuk speaking ya. Contohnya saya sendiri ketika waktu kuliah awal-awal itu, waktu dosen ngajar itu ngerti ngomongnya apa, waktu disuruh kerja tugas kerja. Tetapi begitu disuruh ngomong agak sulit sekali untuk mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan. Karena dosennya juga kebetulan nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Inggris. Beliau ngerti ya, cuma beliau tidak ingin berbicara dengan bahasa Inggris di dalam kelas, jadi hanya boleh ngomong bahasa Mandarin doang. Jadi waktu itu juga agak takut-takut untuk berbicara dengan bahasa Mandarin. Dan setelah mengajar, melihat anak-anak itu ya, kebanyakan juga seperti itu. Mereka sebenarnya bukan tidak bisa bahasa Mandarin, ketika diberi instruksi mereka bisa mengerti, ketika diberi tugas mereka bisa kerjakan. Tapi begitu disuruh berbicara, ditanya apa kendalanya, pasti mereka akan bilang, takut salah seperti itu. Jadi memang takut salah itu sangat menghambat sih. Ya. Berarti cara ngatasin kesulitan atau masalah itu tuh dengan berani gitu, kalau memberanikan diri nggak? Benar, memberanikan diri sih. Maksudnya gak apa-apa kalau kita melakukan kesalahan, asal dari kesalahan itulah kita berbenah, dari kesalahan itulah kita mempelajari kembali. Lalu kalau dari pembicaraan Elsa tadi, berarti memang skill yang paling sulit untuk dikembangkan itu speaking kalau atau ada? Iya, speaking sih, speaking yang paling sulit, dan ada beberapa aspek lainnya juga yang mungkin agak sulit ya, seperti mengenal Hanzi seperti itu. Karena kan goresannya beda sedikit saja artinya sudah langsung berbeda. Betul. Tapi saya pernah dengar kalau Hanzi itu sebenarnya tetap ada patternnya. Kalau kita kan pikir Hanzi itu susah karena benar-benar beda-beda kan, nggak sesuai dengan bikin juga enggak kayak gitu. Kalau kita kan ada A B C D, A ya bacanya A kayak gitu. Kalau Hanzi kan goresannya gini belum tentu bacanya gimana gitu kan, nggak ada rumus pastinya gitu kan, tapi ada patternnya. Iya, memang ada patternnya, tetapi ya sangat luas. Bahasa Mandarin itu bahasa yang sangat luas sekali, jadi hurufnya juga sangat banyak gitu. Memang bisa, pattern itu bisa, contohnya radikal ya, bisa membantu kita untuk mengetahui makna dari suatu huruf, tetapi tidak berlaku untuk semuanya seperti itu. Jadi memang Hanzi juga lumayan sulit sih untuk dikuasai. Lalu kalau saya sendiri punya saran atau strategi apa nggak buat kita yang mungkin baru belajar atau sudah belajar, gimana belajar Mandarin itu jadi lebih mudah mungkin, atau strategi-strategi lah belajar Mandarin gitu? Sebenarnya strategi itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Untuk strategi yang pasti itu kembali kepada masing-masing orang, karena kan masing-masing orang itu punya cara belajar yang berbeda, pemahaman yang berbeda juga. Tetapi yang paling penting yang tidak ada ini adalah terus berlatih. Nah, di dalam bahasa Mandarin sendiri ada satu peribahasa yang mengatakan "Su ne sheng qiao". Jadi semakin banyak kita berlatih, skill kita itu akan terus semakin berkembang. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita sering dengar practice makes perfect, seperti itu. Jadi kita jangan ketika kita sudah mencapai satu level tertentu lalu kita berhenti untuk berlatih, berhenti untuk belajar. Misalnya sudah sampai HSK level sekian lalu kita nggak belajar sama sekali lagi, juga bisa lupa ya. Jadi kita perlu terus berlatih, itu yang paling penting sih. Lalu kalau Elsa sendiri, pengalaman Elsa gimana cara Elsa berlatih selama ini? Maksudnya sampai akhirnya jadi sebagai Elsa gitu kan? Kalau berlatih sih waktu di kuliah ya, memang kita terus dikejar untuk mengerjakan tugas, untuk berbicara dengan baik ya. Memang guru-guru, dosen-dosen juga sangat mendukung kita untuk mengembangkan kemampuan bahasa Mandarin ini secara komprehensif. Jadi secara menyeluruh, bukan hanya 1-2 bidang saja yang kita kuasai atau 1-2 aspek saja yang kita kuasai. Nah, setelah lulus dari kuliah, saya karena saya suka nonton ya, jadi berhubung YouTube juga sudah sangat mudah untuk kita akses hari ini ya, dan banyak sekali film-film dari negara Tiongkok atau variety show atau reality show yang cukup bagus dan sangat menarik. Jadi ketika menonton film itu banyak terbantu untuk belajar sih, terutama dalam speakingnya atau dalam bahasa-bahasa yang sering digunakan sehari-hari, itu sangat terbantu. Saya juga pernah dengar sharing teman, mereka belajar Mandarin dari dengar banyak nonton lalu niru-niruin aktor aktrisnya ngomong gitu kali ya. Benar, itu
terkadang itu secara tidak sadar itu terpengaruh. Jadi secara tidak sadar bisa membantu kita. Belajar logatnya juga gitu ya. Iya. Bahasa-bahasa gaul gitu, Mandarin juga dari banyak Ada dari Veridition sangat banyak itu. Terus soal lingkungan juga penting ya Mas? Penting banget karena dengan adanya lingkungan kan kita jadi lebih berani ya. Ketika ada lingkungan kita juga ada teman misalnya untuk kita ngobrol bahasa Mandarin, misalnya kita juga jadi termotivasi gitu ya, dan kita jadi nggak takut lagi. Jadi memang lingkungan tuh penting buat kita berlatih itu tadi ya, Mas bilang memang harus kita berlatih. Tapi kalau lingkungan nggak mendukung kita berlatih, sulit juga ya. Ya, tapi sebenarnya kita bisa mengembangkan lingkungan itu sendiri sih. Contohnya seperti tadi kita menonton, kita mendengar lagu Mandarin, atau kita ngobrol misalnya dengan orang yang berbahasa Mandarin, itu juga sangat membantu. Iya, betul. Jadi kita bisa cari aplikasi-aplikasi belajar bahasa yang memang mungkin menyediakan fitur untuk langsung komunikasi dengan orang Tiongkok asli gitu ya. Jadi Iya. latihan kayak gitu, belajar Bisa. dari mereka gitu. Bisa. Lo saya pernah nggak pakai aplikasi Pernah sih, cuma itu dalam rangka bukan sengaja mencari, cuma kebetulan ada berteman dengan orang Tiongkok di salah satu media sosial dan akhirnya jadi chattingan. Jadi kan dengan bahasa Mandarin. Dan juga memang dengan beberapa teman yang bisa berbahasa Mandarin, beberapa kali juga sering menggunakan bahasa Mandarin waktu chat atau waktu ngobrol. Jadi nggak usah malu gitu lah ya dibilang ih sok Mandarin gitu, nggak usah lah ya, namanya kita mau latihan sama-sama mau latihan, jadi harus berani diri gitu lah ya. Berani diri untuk berkomunikasi dengan bahasa Mandarin dan berani untuk salah juga sih. Iya. Tapi bukan berarti disalah-salahi. Oh iya betul. Ketika kita melakukan kesalahan ya nggak apa-apa, kita coba lagi. Terus Lause kan sebagai pengajar ya, Lause punya cara khusus nggak untuk menumbuhkan minat belajar bahasa Mandarin ke anak-anak didik Lause mungkin atau ke orang sekitar Lause tahu gitu kan? Karena mungkin pasti ada lah ya dari mereka nggak suka bahasa Mandarin kayak gitu. Banyak. Jadi gimana? Jadi sharing. Kalau ke anak murid sih ya lebih banyak menjadi teman mereka dulu, jadi menjadi guru sekaligus teman. Jadi ketika mereka interest ke kita, mereka akan senang juga ketika belajar bahasa Mandarin. Karena pernah juga ada anak-anak yang nilai Mandarinnya juga nggak tergolong bagus ya, tetapi sebelum mulai pelajaran tuh mereka sering bertanya, kapan kita belajar Mandarin? Langsung hari ini kita belajar apa? Itu sudah menjadi salah satu poin plus ya. Dan kemudian kita sebagai guru ya pandai-pandai kita mengembangkan pembelajaran dengan metode-metode yang ada, misalnya dengan bermain, dengan kartu, dengan gambar yang menarik, itu sangat bisa menolong siswa untuk menumbuhkan minat terhadap bahasa Mandarin. Kalau untuk kita pribadi sendiri mungkin dari dalam diri sendiri Lause punya saran apa nggak buat kita menumbuhkan minat? Kalau mau menumbuhkan minat untuk diri kita sendiri ya, kenali diri kita dulu, bagaimana cara kita belajar atau hal-hal apa yang kita sukai. Contohnya seperti saya senang menonton, akhirnya jadi menonton yang bahasa Mandarin supaya terpacu gitu minatnya. Betul. Jadi karena pengen nonton, kadang-kadang nggak ada subtitlenya gitu, jadi kita tumbuh minat belajar bahasa Mandarin supaya tanpa subtitle pun kita bisa ngerti gitu ya mereka. Akhirnya jadi ingin belajar terus kan. Oh iya betul. Nah teman-teman, begitu sharing dari Lause di sini. Terima kasih Lause sharingnya ya. Semoga apa yang kita bicarakan dengan Lause hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam belajar bahasa Mandarin. Jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video kita berikutnya, like dan komen juga jangan lupa. Kemudian yang terakhir, langsung di sini ya, yang terakhir, jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia.